Halo Sunyini, Tabi pun. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep media pembelajaran. Maka sekarang kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran dapat dibagi menjadi 6 jenis, antara lain media grafis, media 3D, media proyeksi, media audio, media video, dan e-learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. 1. Media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Yang termasuk media grafis antara lain grafik, gambar, bagan, diagram, foto, poster, dan lain sebagainya. 2. Media 3D. Media 3D atau 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3-dimensional. Kelompok media 3D dapat berbentuk seperti benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat juga berwujud sebagai tiruannya yang mewakili aslinya. Jadi, media 3D adalah sesuatu yang tampak dan dapat dilihat berbagai arah pandang, dan memiliki dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Contoh kecil dari benda 3D adalah patung, boneka, dan juga diorama. 3. Media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang penggunaannya membutuhkan bantuan proyektor. Proyektor LCD merupakan perangkat alat bantu yang mampu menampilkan gambar dengan ukuran yang besar. Proyektor sering digunakan untuk media presentasi. Sanaki tahun 2011 menjelaskan bahwa proyektor LCD merupakan salah satu alat optik dan elektronik. Sistem optiknya efisien yang menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar. 4. Media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, atau bahasa lisan maupun kata-kata, maupun non-verbal atau bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya. 5. Media video. Media video merupakan media elektronik yang mampu menggabungkan teknologi audio dan visual secara bersama sehingga menghasilkan suatu tayangan yang dinamis dan menarik. Unsur-unsur yang terdapat dalam media video seperti suara, teks, animasi, dan grafik. Dengan adanya media video, peserta mampu mencapai kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan meningkatkan kemampuan interpersonal. 6. E-learning. E-learning merupakan sebuah media elektronik yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat menilai perubahan siswa dengan penggunaan e-learning. Guru menilai bentuk keaktifan atau hasil belajar siswa melalui pembelajaran e-learning. E-learning juga dapat digunakan dengan media blog, seperti Google Cendekia, Garuda Digital, yang dapat mengakses beberapa sumber rujukan terpercaya. Media-media tersebut dapat digunakan sebagai alat pembantu dalam proses belajar mengajar di suatu kelas, serta membantu seorang pengajar dalam menyampaikan pembelajaran dengan lebih menarik dan efektif juga efisien. Karakteristik media pembelajaran dalam Rimawati tahun 2016 adalah 1. Tujuan pembelajaran jelas, 2. Materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi, 3. Kebenaran konsep, 4. Alur proses pembelajaran jelas, 5. Petunjuk penggunaan jelas, 6. Terdapat apersepsi, 7. Terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai umpan balik, 8. Mampu membangkitkan motivasi belajar siswa, 9. Terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan, 10. Memiliki intro yang menarik, 11. Gambar, animasi, teks, warna tersaji serasi, harmonis, dan proporsional, 12. Interaktif, 13. Navigasi yang mudah, dan 14. Bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh siswa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses belajar memiliki karakteristik tertentu. Media yang dapat digunakan dalam proses belajar harus sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Sekian, itulah materi kita hari ini. Sekarang sudah pada tahu kan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran?
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.